satu level. Ya. Oke. Kekristenan itu, dalam kekristenan mati dan hidup itu satu level. Nggak ada yang lebih baik, semuanya baik. Hidup ya baik, mati ya baik, asal dalam Tuhan kan. Ketika mati kan langsung ketemu Tuhan kan bahagia. Ya, dia bahagia, kitanya yang nangis. Ya kan? Kemudian kira-kira 11 hari kemudian, generasi yang di bawah kita, yang kita muridkan, namanya Pastor Andreas Wijaya, Stefanus Wijaya, Pastor Andreas SW. Itu mungkin beberapa kali pelayanan di Jakarta kan, di GBI Puri, di GBI tempatnya Om Yopi, almarhum, meninggal juga. Kondisi udah baik juga, meninggal juga. Jadi air mata kita terkuras terus sebagai tim kan, nangis kita. Makanya kita sekarang suka fellowship bersama, saling curhat sekarang ini. Saling curhat itu penting banget sekarang ini. Kita mau ngobrol aja sekarang. Saya bilang yang kena, yuk jangan jadikan ini aib, jangan. Jadi Bapak Ibu, orang kalau di daerah itu kasihan kan. Kalau kayak kena COVID itu berarti seperti kayak kena aib, diisolasi lah, udah gitu dijauhi orang. Saya bilang, jangan, ayo kita sama-sama ngobrol dari hati ke hati, kita bisa saling bantu apa? Bantu nasihat, bantu doa, bantu keuangan, bantu bantuan obat, suplemen atau apa. Kita kerjakan ini secara bersama-sama, terus intens kita lakukan, seberapapun yang bisa kita lakukan. Nah, saya sadar Bapak Ibu semua bahwa kita mesti kembali membangun kekuatan yang itu. Yuk manifestasikan yang ada di dalam kita. Kenapa? Nah, kalau kita membaca di 2 Petrus 1 ayat 3, itu pun juga Bapak Ibu nanti baca saja di waktu kita lagi di rumah ya. Dikatakan begini, karena kuasa ilahinya, Tuhan itu telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita dalam kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi segala hal yang baik itu sudah ditaruh di dalam kita. Sudah. Jadi Bapak Ibu mau butuh apa? Mau butuh kuasa, mau perlu hikmat, mau butuh apa? Karunia-karunia rohani, mau butuh damai sejahtera, mau butuh apa lagi? Itu semua sudah ditaruh di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Nah, ini waktunya Tuhan mau kita manifestasikan. Jangan kita mainannya internalisasi. Ya, sebab kalau kita maunya dengar dari luar, sekarang berita di luar apa? Berita hoax, berita negatif, berita yang menakutkan, berita yang mencengkram dan sebagainya. Makanya saya ingatkan, jangan posting-posting yang negatif-negatif lah sudah, jangan. Ya, yang nggak perlu berita-berita yang nggak perlu, udah jangan diposting-posting, udah. Saya beritahu, Tuhan jauh lebih besar dari virus. Itu kan virus kecil kan, lihatnya itu pakai mikroskop, bukan saya kemudian menyepelekan, tapi kita harus sadar dan sungguh-sungguh memproklamasikan bahwa Tuhan itu besar kan. Nah, bayangkan, saya nggak tahu Cik Lili atau yang lain bisa rasa nggak, sekarang ini ya Bapak Ibu, ngajak orang berpikir positif itu susah banget loh, coba bayangkan. Ngajak orang lu berpikir positif saja susah sekarang. Karena orang sekarang takut sama berita positif kan. Apalagi kalau PCR, ya kan beritanya positif, dia takut itu. Orang maunya negatif semua sekarang, termasuk berita. Kalau dia swab maunya hasilnya negatif kan. Nah, ya itu memang lebih bagus lah begitu ya. Tapi memang betul kan, sekarang ngajak orang berpikir positif gak gampang loh. Saya bilang yuk berpikir positif. Susah lah Kak, susah lah Pak sekarang ini. Nah, saya ingin mengajak kita untuk kembali lagi yuk membangun kekuatan ibadah kita. Ya. Nah, di 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima, coba kita lihat sebentar. Ya, thank you Nina. Ya itu kan, kalau Bapak Ibu lihat di ayat-ayat pertama itu, di hari-hari terakhir akan datang masa yang apa? Sukar. Ya, masa sukar ini sekarang masa yang sangat sukar memang ya. Nah, Alkitab berkata begini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri apa? Kekuatannya, di situ ibadah. Jauhilah mereka itu. Nah, kemudian diterangkan, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa, dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ini motivasi,
Ini identitas yang tidak jelas, yang walaupun, nah ini nih, menakutkan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi suka dengar saja khotbah, tapi tidak mengalami kebenaran. Ya, itu. Nah, jadi ternyata ibadah itu punya kekuatan. Ya, punya kekuatan. Ya kan? Karena ibadah kita itu memang punya kekuatan. Nah, ibadah itu, kalau Bapak Ibu belajar, ya, itu terdiri dari beberapa kata asli sebetulnya ya. Ibadah itu ya. Jadi ibadah itu yang pertama itu ditulis dengan kata latreo itu. Itu ibadah yang liturgis. Latreo kan? Itu ibadah liturgis. Liturgis itu biasanya kan ibadahnya gini. Doa pembukaan, nyanyian, pujian, khotbah, kemudian doa firman, doa khotbah ya selesai khotbah, pengumuman, kemudian persembahan doa berkat balik. Nah, itu dilakukan di gedung kebaktian biasanya. Ya, which is sekarang itu tidak bisa kita kerjakan. Itu ibadah liturgis ya. Sampai kapan nggak tahu. Karena kita kan sekarang lagi disuruh untuk tidak menjauhi, maksudnya menjauhi kerumunan. Ya, kita mesti punya social distancing begitu ya, supaya aman. Nah, kemudian ibadah yang kedua itu di Yakobus 1 ayat 27. Itu ibadah yang disebut dengan treskea. Itu ibadah beramal, mengunjungi janda-janda yang susah dan anak-anak yatim piatu. Itu ibadah yang beramal itu namanya, treskea. Tapi ternyata di perjanjian baru itu ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah yang disebut dengan eusebia. Nah, ini yang disebut dengan ibadah keserupaan dengan karakter Kristus. Nah, ini yang akan jadi kekuatan kita, Bapak Ibu semua. Ya kan? Saya punya pertanyaan sederhana, ya. Apakah waktu di bumi ini Kristus nggak menghadapi banyak tantangan dan tekanan, ya, hantaman kiri kanan, pengkhianatan, ya, bahkan dia waktu di Getsemani pun mengalami ketakutan waktu dia lagi doa di Getsemani, ngalami. Tapi kenapa dia mengalami kemenangan yang luar biasa, ya kan? Nah, ini yang harus kita kejar dalam kehidupan di masa seperti ini. Ya, saya sadar ini masa yang tidak gampang, Bapak Ibu ya. Terutama sekarang tekanannya ada di mana kalau Bapak Ibu mau jujur. Battlefield kita ada di mana? Medan tempur kita ada di mana, Bapak Ibu? Pikiran. Ya kan? Nah, betul, pikiran, Bapak Ibu. Oh iya. Wah, orang sekarang dibuat cemas. Orang sekarang dibuat takut, loh, bayangkan. Itu battlefield kita ada di pikiran. Kecemasan di mana-mana. Nah, karena begini, di pikiran itu ada sistem kepercayaan. Kenapa di pikiran penting? Karena di pikiran itu ada belief system, ada sistem kepercayaan. Itu ada di pikiran. Nah, kalau ini gampang diruntuhkan, yang terjadi apa? Orang akan kemudian jadi ragu dalam hidup. Kemudian yang paling parah adalah lupa identitasnya siapa. Ya, dia lupa kalau dia anak Allah. Ya kan? Padahal kalau kita tahu kita anak Allah, berarti semua hal yang baik yang tadi 2 Petrus 1 ayat 3 katakan itu sudah tersedia di dalam kita. Ya, ada di dalam kita. Nah, makanya tadi saya katakan, yuk ini waktunya manifestasikan itu keluar. Tapi kalau kita punya pengertian ibadah yang benar seperti yang Tuhan mau. Ya, jadi ibadah bolehlah, liturgis boleh. Tapi kan kalau liturgis, misalnya ya, nggak ada pandemik saja, Bapak Ibu. Seminggu itu berapa jam sih? Seminggu itu kan 168 jam ya. Ya, walaupun saya matematika dulu kurang bagus, nilainya di border, ya karena memang bukan bodoh, masa wajah begini bodoh. Ya, saya dulu kurang bagus karena begini, gurunya galak lagi, aduh, suka lempar-lempar penghapus. Nah, pesan tidak penting kalau si pembawa pesan tidak punya kesan dalam kehidupan, makanya hati-hati. Pesan itu tidak berguna kalau si pembawa pesan tidak punya kesan. Pesannya bagus, ngajarnya bagus, tapi hidupnya tidak membawa kesan, galak, ngamuan. Ya yang dengar pesannya enggak mau. Saya begitu belajar matematika bisa tuh. Cuman matematika itu yang sulit kan pembagian. Makanya di bisnis yang paling sulit itu tuh membagi hasil. Ngurangin aset orang gampang, nambahin aset sendiri lebih mudah lagi. Tapi yang susah berbagi. Nah, itu susah itu. Ya, saya yakin yang punya pengalaman ketawa dengan apa yang saya katakan ya. Nah, kemudian kita tahu kan 168 jam. Kalau nggak ada pandemik saja, saudara ibadah di gereja seminggu sekali, itu cuma 2 jam. Nah, yang 166 jamnya kemana? Padahal 166 jam itu hidup yang nyata. Bagaimana menghadapi
anak yang sakit, misalnya keluarga yang susah, atau bisnis keuangan lagi berat. Nah, ibadah yang liturgis itu ya oke lah. Tapi kan yang harus kita kejar adalah eusebia tadi, yaitu ibadah keserupaan dengan karakter Kristus. Nah, itu tuh yang kita kejar. Nah, ibadah beramal juga kita kerjakan. Tapi kan itu pun temporary kan. Ya, mungkin seminggu berapa kali kita lakukan itu. Nah, saya ingin mengajak kita, karena begini, dalam kekuatan ibadah ini, ya Bapak Ibu itu akan punya kekuatan yang luar biasa. Ya, kekuatan karakter Kristus yang luar biasa. Oke, saya akan mundur ke 2 Timotius pasal pertama. Tadi 2 Timotius pasal yang ketiga ya. Coba kita lihat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Nina mungkin sudah siapkan juga. Ya, thank you, Nin. Nah, ini dia. Karena itulah kuperingatkan engkau. Nah, ini dia. Ini kan manifestasi itu untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi yang dikobarkan itu karunia Allah yang ada padamu, yang memang Tuhan taruh di dalam kita. Yang tadi saya katakan ya, jangan model internalisasi tapi manifestasi, bukan substitusi lagi tapi transformasi dari dalam. Itu tuh, karena kita diurapi oleh Tuhan. Nah, ayat yang ke-7 boleh nggak? Yuk, keluarga Immanuel kita baca sama-sama di rumah, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang percaya katakan amin. Nah, dalam kekuatan ibadah itu ternyata ada kekuatan yang sungguh tidak terbatas. Sebab Tuhan tidak pernah memberi pada kita roh ketakutan. Ya, Dia tidak pernah memberikan itu pada kita. Makanya Bapak Ibu saya katakan ini, waspada boleh, tapi takut jangan. Ya kita waspada. Ya makanya saya ingatkan, nggak tahu ini agak sedikit agak sedikit nyamping ke mana lah ya. Saya ingatkan, mungkin yang belum vaksin, Bapak Ibu ya, vaksin saja. Yang belum vaksin saja. Nah, sebab di lapangan ternyata ada beberapa gereja ngajarin secara dogmatika bahwa katanya vaksin itu dari antikris. Saya bilang udah enggak, ya kan? Virus begini ini salah satunya harus dilawan dengan divaksin. Ya, sebab saya pun lagi berdebat dengan adik saya yang di luar kota. Dia mempercayai itu loh. Nanti ada chip 666. Saya bilang enggak, udah vaksin saja. Ya kan? Vaksin saja. Ya, sebab salah satu untuk menghadapi ini ya vaksin. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, sedikit ini ya. Jadi udah lakukan itu Bapak Ibu ya. Nah, saya kembali akan katakan ini buat kita semua. Kalau Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan di ibadah, pengejaran karakter Kristus, kan Kristus tidak pernah takut pada apapun. Di tengah badai dia tidak takut. Di kemudian apalagi di semua tantangan di mana dia menghadapi kebutuhan, bayangkan ribuan orang harus dikasih makan. Dengan modal hanya 5 roti dan 2 ikan, dia tidak takut juga. Dia menghadapi salib dengan nggak takut. Dia jalan santai saja, tenang saja. Dia hadapin itu semua, tidak takut. Nah, karakter inilah yang harus kita miliki dalam kehidupan. Karena ternyata ibadah yang seperti Kristus itu punya kekuatan. Yang pertama adalah begini, Tuhan itu akan memberikan kepada kita adalah ini dia, the spirit of boldness. Roh keberanian dalam kehidupan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita itu roh keberanian. Yaitu di PowerPoint ada sedikit ulasan ya. Thank you Nina. Jadi ternyata betul, Tuhan itu tidak pernah memberi pada kita roh ketakutan. Nah, kerajaan Allah itu selalu bergeraknya pada area yang positif. Sementara kerajaan kegelapan itu selalu bergeraknya kepada area yang negatif. Ya, jelas ya. Karena makanya betul, orang benar itu selalu punya keberanian. Makanya ada istilah kan yang dikatakan berani karena apa, Bapak Ibu? Benar. Orang yang benar itu pasti berani. Nah, saya ingin mengajak kita untuk kembali lagi merenungkan ini, Bapak Ibu semua ya. Sebab ternyata betul, ya kerajaan Allah itu ibadah kita itu mengandung keberanian dalam kehidupan. Keberanian. Ya, saya kalau melihat yang menulis kitab Timotius itu namanya kan Paulus kan. Dia kalau kita lihat napak tilas perjalanan hidupnya, minta ampun. Proses hidupnya tidak gampang banget.
nggak gampang banget. Sering dianiaya, sering puasa karena terpaksa. Biasanya kalau kita puasa karena dipaksa, kan dipaksa masalah, dipaksa program gereja, dia terpaksa puasa kan nggak ada makanan. Tapi kemudian dia berkata begini, aku itu tahu apa kekurangan, aku itu tahu apa kelebihan. Ya, buat aku, Kristus itu cukup buat aku. Makanya orang ini kalau nulis ayat-ayat ini ya kita harus setuju. Ya, tentunya ilham Roh Kudus ya. Tapi hidupnya sendiri memang memberi contoh bagaimana dia punya keberanian. Nah, kalau saya katakan keberanian di sini adalah begini, Bapak Ibu, cirinya orang punya keberanian adalah dia punya keberanian untuk berkorban dalam kehidupan. Ya. Ciri dari orang yang punya keberanian itu adalah dia punya kehidupan mau rela dalam pengorbanan, Bapak Ibu. Ya, kalau saya lihat Paulus, Bapak Ibu ya, misal ya, saya itu kadang-kala kalau dengar kesaksian ya bolehlah di gereja. Ada orang kesaksian begini, dulu saya sebelum kenal Kristus, sebelum saya kenal Kristus, wah saya itu enggak punya apa-apa loh. Ya, saya enggak punya kendaraan, bisnis saya berat dan sebagainya. Tapi begitu saya bertobat, wah saya diberkati, saya jadi sukses, posisi saya naik, fasilitas dari saya banyak. Oh, orang tepuk tangan, nggak apa-apa. Kan itu kesaksian bagus ya. Tapi yang luar biasa Paulus. Paulus itu berkata begini, dulu saya sebelum jadi Kristen, dulu sebelum saya kenal Kristus, saya ini punya posisi hebat. Saya anggota Sanhedrin, kelompok yang dihormati di kalangan Farisi. Saya punya kedudukan hebat, saya punya fasilitas. Tapi begitu saya kenal Kristus, bayangkan, saya harus kemudian dikejar-kejar, saya harus menderita, saya kemudian harus kelaparan. Kalau saya pakai bahasa, dia dikejar-kejar seperti anjing, bayangkan. Dia dianiaya, dia kemudian sering mengalami kesepian, dia karam di tengah-tengah laut. Tapi kemudian dia berkata begini, semua yang dulu aku anggap sebagai kebanggaan dunia, itu bagi aku sampah saja. Ya, yang penting bagaimana aku betul-betul menggambarkan kehidupan Kristus. Nah, ini yang saya sebut dengan roh keberanian, Bapak Ibu. Roh keberanian. Ya. Jadi dalam kekuatan ibadah yang serupa dengan Kristus, Tuhan itu akan memberi kepada kita apa? Keberanian dalam kehidupan. Makanya saya sungguh-sungguh yakin Rumah Doa Immanuel ini Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang punya keberanian. Ya, salah satu ciri dari keberanian saya katakan tadi, berani berkorban dalam kehidupan. Ya, Bapak Ibu, kalau saya boleh berkata, ini waktunya. Kalau mau memberi, memberilah waktu-waktu ini. Kalau saya bilang memberi, Bapak Ibu, itu tidak ada hubungan hanya soal uang. Tapi memberi nasihat, memberi waktu, memberi apa saja yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, aduh Pak Rubin, masa-masa begini masa memberi sih? Memberilah. Ya, sebab saya katakan ini buat Bapak Ibu, kita tidak akan pernah kekurangan sumber yang terbaik dalam hidup kita. Makanya kalau kita sungguh-sungguh punya ibadah seperti Kristus, oke, saya kasih contoh ya. Bapak Ibu, ada jemaat di daerah Eropa. Ya, kita tahu ya, di Kisah Rasul pasal 16 kalau nggak salah, Bapak Ibu nanti baca saja. Paulus itu dengan tim termasuk Lukas, kan penulis kitab Kisah Rasul Lukas. Itu setelah mereka keluar dari Yerusalem, ya memang Paulus dipanggil untuk jadi rasul buat bangsa-bangsa lain ya. Bapak Ibu bisa baca narasinya. Dia pengen ke Asia, tapi kemudian dicegah oleh Roh Yesus dan Roh Kudus. Jadi Roh Yesus dan Roh Kudus mencegah dia untuk ke Asia, Bapak Ibu ya. Jadi kemudian akhirnya, ya kalau kita membaca dicegah biasa, kita nggak dapat infonya secara matang, tapi bacalah tafsirannya William Beckley. William Beckley itu menafsirkan begini, Paulus itu sakitnya kumat waktu dia dibawa ke Asia. Nah, Bapak Ibu mesti harus menyadari begini, Paulus itu punya kepribadian korelik. Orang korelik itu Bapak Ibu tahu nggak? Selalu ngotot, nggak gampang putus asa. Kalau cuma dicegah biasa, dia tidak mau ini penginjilan. Tapi dicegahnya dengan cara sakitnya kumat. Nah, saya tidak usah jelaskan Paulus sakit apa, tapi sakitnya memang nggak nyaman sekali. Akhirnya sama murid-muridnya dibawa naik ke atas ke daerah Troas. Itu daerah dingin, ya. Itu wilayah Turki, Bapak Ibu ya. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu pernah ke sana, saya dalam anugerah Tuhan sekali lagi ya, beberapa kali ke wilayah Troas. Napak tilas perjalanannya Paulus. Jauh itu dan memang dinginnya luar biasa. Waktu musim dingin itu dingin, Bapak Ibu.
Jadi waktu dia ada di Troas, sakitnya itu sembuh. Nah, waktu dia lagi istirahat di sana, Bapak Ibu murid-murid jagai istirahat di sana, dia dapat mimpi. Mimpinya apa? Ada orang-orang dari Makedonia itu lambe-lambekan tangan. Ya, dia ngomong begini, mereka ngomong begini, cepat datang kemari, tolong kami. Itu dalam penglihatan. Paulus kemudian putuskan sama tim, oke, kalau begitu kita naik ke Troas. Nah, Troas itu kalau Bapak Ibu lihat map, itu wilayah Greece, udah Eropa itu ya, udah naik sedikit lagi udah ke Skandinavia itu sudah wilayah Yunani, wilayah Eropa. Nah, mereka ke sana. Jujur, Paulus itu sebagai orang Yahudi tidak suka ke Eropa. Tapi waktu itu kan dunia dikuasai Eropa dengan pusatnya ada di Roma. Kalau sekarang ini negara superpower kayak Amerika dan China lah. Ya, mereka kuasai dunia. Nah, Paulus naik ke sana. Secara manusia dia tidak mau, karena orang Eropa itu waktu itu apa? Orang Eropa waktu itu apa? Sadis, brutal, kemudian sensual, suka pesta pora, free sex dan sebagainya. Orang Yahudi tidak suka. Tapi karena ini calling dari Tuhan, mau nggak mau dia harus naik. Nah, di sanalah Makedonia. Dia rintis jemaat dalam bentuk jemaat rumah komunal. Dia rintis jemaat komunal. Nah, kira-kira sekian sahabat saja. Kalau nggak salah hanya 3 minggu dia ada di sana. Terus kemudian dia turun lagi dari Troas, nanti dia masuk ke Yerusalem. Itu sepertinya dia menanggung beban palsu. Karena begini, udah dipanggil untuk bangsa-bangsa lain, tetap dia pulang ke Yerusalem. Di Yerusalem salah tangkap lagi. Dia lagi nasar gundulin rambutnya, salah tangkap, dipikir pemberontak dari Mesir. Setelah itu mau nggak mau matinya di mana lagi Paulus? Tetap di Roma, dibunuh oleh Kaisar Nero. Makanya kita ini kalau dipanggil Tuhan, di panggilan tertentu, udah, jangan memberontak. Taati saja. Tapi Paulus pulang ke Yerusalem, salah tangkap. Akhirnya, tapi puji Tuhan, dalam perjalanan dia tetap menginjil. Tapi matinya kembali kemana? Paulus. Matinya tetap ke Roma. Dia tidak mati di Yerusalem. Dia tidak mati di Tarsus, tempat kelahirannya. Dia mati di Yerusalem. Nah, saya ceritakan ini kenapa, Bapak-Ibu? Jemaat Makedonia itu dalam aniaya, jemaat yang sungguh-sungguh, ini dia. Sekarang ini kan Bapak Ibu menghadapi virus. Gereja mula-mula dulu itu dianggap virus sama pemerintah Romawi. Bayangkan. Jadi sama-sama teraniaya. Kalau kita sekarang menghadapi virus, jemaat mula-mula itu dianggap virus. Makanya dikejar-kejar, dipukul, dibunuh, dianiaya, dibakar, disuluh sebagai lampu-lampu pertunjukan. Jadi sama-sama mengalami penderitaan. Secara kondisi mereka berat, bisnis mereka berat, kemudian semuanya hal berat itu ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat ya film yang bagus di Netflix, film bagus ya, jangan nonton drakor terus, nonton film ini. Netflix ada judulnya adalah Paul the Apostle of Christ. Itu Bapak Ibu akan lihat. Itu kalau yang sudah, coba yang sudah lihat kasih jempol, yang sudah. Itu film bagus tuh, film Kristen tuh ya. Yang main itu Jim Caviezel, yang main jadi Yesus di Passion of Christ ya. Itu film bagus, Bapak Ibu bisa lihat itu kehidupan seperti apa mereka mengalami tekanan, aniaya, kekurangan. Tapi Bapak Ibu lihat jemaat Makedonia. Coba lihat 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ini jemaat punya keberanian. Saya hari ini sebagai keluarga ya, sebagai saudara dalam Tuhan, yuk dorong yang ada di Rumah Doa Immanuel ini. Bapak Ibu harus punya keberanian seperti ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang apa? Kasih karunia. Biasanya kalau orang dengar kasih karunia apa? Melimpah, sukses, kaya, fasilitas banyak. Iya, jelas. Tapi ini kasih karunia yang berbeda, levelnya lain. Yang dianugerahkan, sudah kasih karunia dianugerahkan lagi. Padahal kasih karunia itu kan memang anugerah Tuhan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat-jemaat di Makedonia. Ini jemaat-jemaat komunal ini. Jemaat-jemaat rumah ini. Selagi dicobai dengan berat loh, dalam berbagai penderitaan. Tidak hanya satu penderitaan. Nggak hanya soal bisnis, tapi juga soal kesehatan, soal apa saja. Coba perhatikan, sukacita mereka meluap. Sukacitanya meluap. Ya, itu apa itu Bapak Ibu? Manifestasi, bukan internalisasi. Makanya mainannya jangan di luar terus, di dalam. Dan meskipun mereka sangat miskin,
Udah miskin saja udah susah ya. Ini sangat miskin. Jadi miskin yang sangat banget ya. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Wow. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Aneh ya, biasanya orang yang minta yang desak-desak. Ini orang memberi mendesak, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Wow, ya, saya waktu membaca ini, Bapak Ibu, saya berkata, luar biasa jemaat ini. Bayangkan, mereka dalam kondisi sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Coba, artinya apa, Bapak Ibu? Artinya bahwa kemiskinan mereka tidak mengganggu mereka untuk tetap memberi dalam kehidupan. Sementara maaf ya, seringkali orang punya fasilitas dan kekayaan. Fasilitas dan kekayaannya itu justru mengganggu mereka untuk mereka terlibat dalam rencana Tuhan. Nah, saya suka mereka itu kaya dalam apa? Kemurahan. Ya, mereka itu punya generosity begitu luar biasa. Saudara, kata kemurahan ya Bapak Ibu. Kemurahan itu begini. Orang memberi bukan dari kelebihan, tapi orang memberi dari dalam hatinya. Orang kalau murah hati itu memberi bukan dari kelebihan, tapi memberinya dari dalam hatinya. Apalagi itu manifestasi. Ya. Pak Robin bicara begini cuman bicara saja. Enggak. Ya, mungkin ya. Kalau saya compare ya pemberian saya dengan Cik Lili atau Cik Afi beda lah. Tapi kan begini, not equal giving but equal sacrifice. Kita tidak perlu sama dengan jumlah pemberian, tapi kita harus sama dengan pengorbanan. Ya kan? Tapi begini, saya ini senang sekali. Ini kesaksian saja ya. Sejak awal pandemik sampai sekarang. Komunal itu kan anak-anak muda yang biasa kan. Biasa saja mereka. Tapi saya sungguh bersyukur. Mereka itu kalau pakai bahasa Jerman, Cik Lili masih ingat bahasa Jerman nggak? Trengginas. Tahu Trengginas nggak? Trengginas itu apa sih? Cik Afi ketawa itu ingat Trengginas. Trengginas itu apa? Wih, galaknya, geraknya cepat untuk memberi. Saya kalau lihat mereka orang-orang biasa kok, orang-orang biasa. Tapi saya bersyukur loh, saya bersyukur. Sampai saya terbakar luar biasa. Ya, dan saya katakan ini buat Bapak Ibu semua. Ini waktunya Bapak Ibu. Miliki ini. Tuhan tidak pernah memberi kita roh ketakutan. Tuhan beri kita apa? The spirit of boldness. Ada roh keberanian Bapak Ibu. Ya, kenapa jemaat-jemaat Makedonia ini begitu luar biasa? Kan tadi saya sudah dijelaskan ya sama Paulus. Mereka sangat miskin. Mereka itu mengalami berbagai penderitaan. Mereka mengalami kesusahan. Tapi sukacita mereka meluap dari dalam. Bahkan mereka itu memberinya itu tuh mendesak, bayangkan. Biasanya orang kan memintanya mendesak, desak terus kalau minta. Tapi ini memberinya betul-betul mendesak. Ya, karena begini mereka tahu sumber hidup mereka siapa. Orang kalau tahu sumber hidupnya tidak terbatas, tidak perlu takut, Bapak Ibu. Ya, sumber kita tidak terbatas. Saya itu kan dari dulu tidak pernah khotbah soal uang, Bapak Ibu. Ya, saya jarang lah khotbah soal uang, nantang-nantang orang suka soal uang, jarang banget. Saya mungkin selama saya dalam anugerah Tuhan jadi pengkhotbah, jarang saya khotbah ini. Tapi memang saya melihat loh Bapak Ibu. Ya, saya yakin di antara Bapak Ibu juga mengalami. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita berani kerjakan ini, udah enggak usah takut Bapak Ibu. Ya. Ini waktunya Bapak Ibu. Nah, sayangnya kalau saya ingatkan ya, seringkali kalau nggak hati-hati banyak orang suka bersembunyi di balik doa, tapi nggak bikin apa-apa. Makanya kalau Bapak Ibu baca Yeremia 29 ayat yang ke-7 itu ayat luar biasa. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau berdoa saja cukup, berarti tidak perlu ada kata yang pertama, usahakanlah. Kalau usahakanlah itu berarti ada kegerakan yang kita lakukan. Ya kan? Misalnya kita berdoa, Tuhan berkati kota. Nah, praktisnya apa? Oke, secara profetik kita berkati kota. Tapi secara praktis adalah begini, yuk terlibat bersama-sama, Bapak Ibu. Ya,
Saya katakan ini bukan sekedar soal jumlah ya, seberapapun yang ada pada kita. Ya, seberapapun yang ada pada kita. Tuhan tidak lihat itu, tapi Tuhan lihat ini, kerinduannya. Makanya saya dorong yang ada di Rumah Doa Emmanuel ini, yuk Bapak Ibu, keberanian itu salah satunya adalah punya keberanian untuk berkorban, punya keberanian untuk punya kemurahan hati. Karena semua yang baik itu sudah disediakan di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu tidak pernah kekurangan yang terbaik dari Tuhan. Percayalah, saya yakin. Kita ngalami kok dalam kehidupan. Ya, Pak Rubin kayaknya tenang-tenang saja. Siapa bilang? Kita diproses juga, kita bingung juga. Kadang saya deg-degan juga, tapi memang ikut Tuhan paling enak. Deg-degan tapi nikmat, itu paling enak. Deg-degan tapi ini, oh iyalah. Ya kan, kita kan bukan seperti apa begitu yang kayaknya santai-santai, enggak, sama semua kita. Tapi saya putuskan, oh iya saya menyadari, dalam ibadah ada kekuatan, bahwa Tuhan sudah taruh yang terbaik di dalam diri kita. Ya Bapak Ibu ya. Tapi yang kedua, kekuatan ibadah yang pertama adalah Tuhan taruh pada kita roh keberanian. Ya, jangan takut Bapak Ibu ya. Miliki ini, manifestasikan ini di dalam kita. Tapi yang kedua adalah kekuatan ibadah kita, ibadah seperti Kristus adalah begini. Kita akan punya apa? Punya kasih. Nah itu. Kekuatan ibadah yang berikutnya adalah kasih. Ya, kasih. Ya, tadi saya sudah sebutkan ya. Saya akan coba bahas yang prinsip yang kedua. Ya, dalam kasih itu selalu ada disiplin untuk kita bertumbuh menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, oke, saya nggak tahu Nina siapkan 1 Yohanes 4 ayat 18. Nah, kalau boleh ditampilkan ini. Tapi kalau enggak, saya akan bacakan. Nggak apa-apa ya. 1 Yohanes 4 ayat 18. Thank you ya. Ternyata udah disiapkan. Thank you. Memang pengantin baru lain ya. Memang cepatnya luar biasa geraknya. Bercanda ya Nina. Sama David luar biasa. Saya senang kalian di tengah proses akhirnya bisa merit dalam anugerah Tuhan. Nah, dikatakan begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu ya. Nah, dalam kasih jelas tidak ada ketakutan. Nah, salah satu bagian dari kasih itu namanya adalah disiplin. Kasih itu tidak seenak-enaknya, Bapak Ibu. Kasih itu tidak sembarangan dalam kehidupan kita. Makanya kasih itu sayang ya. Saya kadang-kadang marah sih sama film Hollywood. Hollywood tuh gambarkan kasih itu murahan banget. Baru kenal terus tidur bersama. Itu kan murahan itu. Kasih tidak begitu. Ya, apalagi dulu ada itu kan lagunya Kembar Group, pernah ingat gak? Yang tahu Kembar Group ya Alex Jacob, yang tahu Kembar Group kasih jempol. Saya tahu Kembar Group ya, yang tahu Kembar Group dulu. Si Afi nggak tahu Kembar Group, Alex Jacob nggak tahu ya. Ini kayaknya sudah tahu jebakan saya. Sebab yang tahu Kembar Group berarti sudah tua, karena itu sudah lama sekali ya. Jadi ternyata pada tahu jebakan saya. Saya tanya, tapi udah ada yang ngasih jempol, berarti sudah tua, karena kan sudah lama itu. Ya nggak apa-apa lah, saya sudah tua juga. 52 tahun ini ya. Jadi saya mesti mengukur waktu sekarang, nggak mau sembarangan dalam kehidupan ya. Saya ngomong sama Lili, ukur kehidupan. Kita ini sudah ikut itu ibadah emas sekarang, usia emas kayaknya. Saya ini sudah ikut usia manula sekarang. Ya, manusia lanjut usia kayaknya. Udah layak ikut ibadah itu sekarang. Ya, coba kayaknya saya berkata hidup cepatnya luar biasa. Nah, dulu Kembar Group pernah nyanyi ini. Cinta itu seperti kumbang yang terbang hinggap ya, ke bunga terus menghisap madu di mana-mana. Nah, itu namanya Playboy Cap Duren 3 itu. Jadi cinta digambarkan seperti itu, hisapin aja madu di mana-mana. Playboy Cap Duren 3 tahu ya, itu murah itu kaos singlet di Glodok. Yang jemban dapat 3. Dulu tahu nggak? Singlet yang tipis terus ada cap Duren 3. Kalau dicuci beberapa kali luntur ya. Ada warna biru merah. Si Lili ketawa. Saya nggak tahu Pak Steven pakai itu atau enggak dulu. Enggak lah kayaknya ya. Ampuni saya ya. Enggak ya, saya dulu kong saya, papa saya pakai itu tuh, Cap Duren 3 kan, kaos singlet itu ya. Jadi kalau dagang cuma pakai itu saja dulu ya. Nah,
orang gambarkan cinta seperti itu. Padahal cinta itu apa? Kasih itu apa? Kasih itu selalu memberkati dengan cara mengorbankan dirinya. Kalau nafsu enggak. Nafsu itu selalu mengambil dengan mengorbankan orang lain. Makanya antara kasih dan nafsu itu jalannya berbeda. Nafsu itu selalu mengambil dengan cara mengorbankan orang lain untuk dirinya diuntungkan. Ya, makanya betul ya, dengar kalau hari-hari ini ada di antara saudara yang suka korbankan orang lain, bertobat. Itu nafsu itu. Korbankan fasilitas orang lain, korbankan nama orang lain, korbankan hidup orang lain, korbankan kekayaannya orang lain, hanya untuk kepentingan kita. Jangan. Kasih itu tidak pernah begitu. Kasih itu selalu memberkati, walaupun dirinya berkorban. Nah, itu kasih. Makanya kasih tidak murahan. Kasih itu berkualitas. Kasih itu sangat-sangat luar biasa. Ya kan? Yohanes 3:16 kan. Alasan Tuhan mengasihi Rubin Ong apa? Apakah karena saya ganteng? Enggak, walaupun iya. Loh, ya kan? Yang meragukan saya ganteng kebangetan. Lili Ong marah nanti. Ya, alasan Tuhan memakai saya apa? Apakah karena saya pinter? Enggak, walaupun iya. Enggak lah, saya enggak terlalu pinter lagi ya. Saya bodoh saja. Saya dipilih hanya karena anugerah Tuhan. Makanya saya itu kalau pakai bahasa karunia, saya ini sampah yang dipungut oleh kasih karunia Tuhan. Oh iya dong, saya sampah yang dipungut oleh kasih karunia Tuhan. Makanya saya sadar diri, hanya kasih karunia Tuhan yang membuat saya ada sebagaimana ada. Ya, nah saya katakan ini buat Bapak Ibu semua, kasih itu excellent, kasih itu luar biasa, kasih itu berkualitas. Nah dalam kasih itu ada unsur yang kita lupa, namanya disiplin. Kasih itu tidak sembarangan, kasih itu tidak seenak-enaknya. Kasih itu tidak semau-maunya saya, nggak bisa. Kasih itu harus ada yang namanya, sekali lagi, disiplin. Ya, Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu, disiplin itu bahasa aslinya itu memakai kata cemeti. Ya, makanya ada ayat di Alkitab yang berkata begini, rotanlah, cemetilah anakmu supaya kau menyelamatkan nyawanya. Ya kan? Itu bahasa aslinya pakai kata paideo. Ya, paideo itu bahasa Yunani untuk kata rotan, cemeti. Ya, rotanlah anakmu supaya dia diselamatkan nyawanya. Nah, kalau Tuhan disiplin kita itu bukan Tuhan marah sama kita, enggak. Didisiplin itu supaya kembali kepada karakter ibadah yang kuat. Loh, Bapak Ibu setuju atau tidak? Orang enggak mungkin bisa bertumbuh dewasa kalau kita tidak punya disiplin diri. Saya kalau enggak punya disiplin doa, bagaimana saya bisa bertumbuh kuat dalam Tuhan? Saya kalau tidak mendisiplin untuk merenungkan firman dan mempraktekannya, ya bagaimana karakter saya jadi kuat? Saya kalau tidak mendisiplin kehidupan, bagaimana saya bisa, misalnya ya, ada satu anak berkata begini, Kak Rubin tuh layak loh untuk ngomong soal disiplin makan misalnya. Oh iya, saya makan disiplin, Bapak Ibu. Makan disiplin. Ya, oh iya, sudah sekian tahun ini, ya udah, makan saya disiplin. Saya tidak perlu sebutkan lah makan disiplin bagaimana. Saya disiplin. Karena saya tahu begini, tubuh saya perlu didisiplin. Itu contoh saja ya Bapak Ibu ya. Saya perlu disiplin apa? Cara saya ngomong. Ada orang kalau ngomong, waduh ngomongnya begini. Pokoknya saya pengen ngomong apa, ngomong saja. Dia lupa bahwa perkataannya menyakiti orang. Dia lupa bahwa perkataannya bisa membuat orang lain jadi terbunuh dengan perkataannya. Jangan. Disiplin perkataan kita. Disiplin kebiasaan kita. Disiplin cara hidup kita. Disiplin waktu-waktu doa, disiplin untuk kemudian kita merenungkan firman dan melakukannya. Nah, kalau kita tidak punya itu, bagaimana kita bisa kuat? Bapak Ibu setuju atau tidak? Kita ini sekarang ada di perlombaan. Ya, perlombaan. Ibrani 12 berkata, mari kita tanggalkan beban dan dosa. Karena kita ini ada dalam perlombaan kehidupan. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata sampai ayat 27. Karena kita ini ada di perlombaan, maka kita harus kuasai diri kan. Dia makanya Paulus berkata, saya bukan petinju yang sembarangan memukul, saya bukan pelari yang sembarangan berlari. Makanya diperkata, aku kuasai diriku, aku melatih tubuhku supaya sesudah aku memberitakan Injil, aku sendiri tidak ditolak. Nah, kalau kita tidak disiplin ini, Bapak Ibu, kita tidak akan kuat. Saya kasih contoh ya, Bapak Ibu. Di Alkitab itu ada orang ganteng, anaknya Daud. Saya nggak tahu ya, Daud itu anaknya ganteng-ganteng ya. Ganteng-ganteng Daud itu anaknya.
Absalom ganteng, Salomo ganteng. Nah, salah satu juga ada yang ganteng lagi, adiknya Absalom. Namanya siapa? Adonia. Ya, oke. Untuk yang ini saya harus baca. Mungkin Nina kemarin saya tidak kasih ayat ini ya. Sebelum saya masuk yang ketiga, setelah itu saya akan selesai. Nah, prinsipnya begini, Bapak Ibu. Orang kalau punya disiplin dari dalam, itu tidak perlu didisiplin dari luar. Wong punya disiplin dari dalam, misalnya. Bapak Ibu kalau isi bensin di pom bensin, itu sebetulnya tidak perlu ada tulisan begini, dilarang merokok. Kalau orang punya disiplin dari dalam, ya itu tadi lagi saya katakan manifestasi, tidak perlu lagi internalisasi. Makanya betul ya, orang kalau tidak mau berubah karena pewahyuan dari dalam, biasanya terpaksa dirubah karena revolusi dari luar. Saya itu ya di satu sisi ya berkata begini, bersyukur loh dengan adanya pandemik ini. Gereja akhirnya dimurnikan sekarang ini. Saya ngobrol sama Bu Elizabeth Philip, ya saya tanya begini sama dia, apa yang sedang terjadi ini Ibu sebetulnya ke depan ini? Ya saya kenal beliau kan puluhan tahun ya, bahkan sebelum beliau belum waktu itu belum tertutup matanya. Sekarang kan beliau sama sekali tidak bisa melihat, buta kan, sama sekali tidak bisa melihat. Tapi memang tajamnya luar biasa. Saya tanya begini, beliau menjawab begini, Bin, ini waktunya orang Kristen lagi dimurnikan dari dalam. Tidak usah takut, dia berkata. Ya, oh ya, yang bilang ini seorang ibu sederhana, yang matanya tertutup. Bapak Ibu tahu, dia punya pelayanan, beliau punya pelayanan, salah satunya adalah sekolah gratis dari 37 provinsi yang dia kumpulkan. Ratusan siswa dengan puluhan guru. Tiap bulan itu harus keluarin ratusan juta every month sampai sekarang. Belum di rumahnya ada 32 anak-anak yang tinggal bersama-sama. Belum pelayanan-pelayanan yang lain. Saya melihat memang hatinya luar biasa. Tapi dia berkata begini, jaga kemurnian Bin dari dalam. Jaga karakter dari dalam. Ya, waktu beliau berkata, saya nangis loh. Karena itu perkataan lahir dari roh yang ada di dalam. Sebab beliau mengalami. Nah, Bapak Ibu, saya akan coba perlihatkan pada kita. 1 Raja-Raja pertama, ayat yang kelima. Orang ini namanya Adonia. Coba kita lihat ya. Kita jangan seperti ini, Bapak Ibu ya. Waktu Daud tua, ya penggantinya jelas, urapannya turun ke Salomo. Tapi Adonia melakukan ini. Ya, saya kasihan sama Adonia ya. Saya waktu belajar, saya berkata, Tuhan saya tidak mau kayak Adonia. Adonia anak Hakim. Ini adiknya Absalom. Anaknya Daud, meninggikan diri, sombong ya, dan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Thank you, Nin. Maaf, saya nggak siapkan ini ya. Ini tiba-tiba muncul saja. Coba ayat yang ke-6. Selama hidup Adonia. Bisa di-highlight nggak itu? Agak susah ya, di blog begitu susah ya. Tapi nggak apa-apa ya. Coba Bapak Ibu lihat ayat yang ke-6, walaupun ayatnya kecil ya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawatannya, dan ia adalah anak pertama sesudah Absalom. Oh maaf, dia itu kakaknya Absalom. Saya salah sebut tadi, adiknya Absalom. Nah, coba Bapak Ibu lihat ya. Seumur hidupnya, Adonia itu tidak pernah didisiplin. Makanya kemudian begini, karakternya nggak kuat. Dia tidak punya karakter sesuai dengan ibadah yang sejati. Jadi yang kedua, yuk kekuatan kita ada di dalam kasih. Tapi saya tutup dengan yang ketiga. Waktu yang tadi Timotius katakan, Paulus katakan 2 Timotius 1 ayat 7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih. Tapi yang ketiga, dalam ibadah yang sejati, itu ada yang disebut dengan ketertiban. Bahasa Inggrisnya memakai kata sound mind. Pikiran yang sehat. Pikiran yang jernih. Ya. Nah, setuju atau tidak, Tuhan itu punya aturan. Tuhan punya order dalam kehidupan. Supaya kita tertib dalam hidup ya. Bapak Ibu jangan takut dengan hukum dari Tuhan. Ya, yang nggak boleh itu jadi orang yang terhukum atau jadi orang hukuman. Ya, jadi jangan jadi orang yang terhukum. Saya berharap di rumah doa Emmanuel ini jangan ada yang merasa terhukum,
Jangan ada yang merasa kemudian uang nggak layak dan sebagainya. Jangan ya. Terus kemudian kita ini jangan jadi orang hukuman kan. Kalau orang hukuman berarti dia hidupnya memberontak terus. Nah, hukum Tuhan itu diberikan Bapak Ibu supaya kita punya kekuatan ibadah yang kuat. Hukum itu diberikan supaya kita itu bisa tahu cara hidup Tuhan seperti apa. Makanya Tuhan beri kita hukum supaya kita tahu cara hidupnya bagaimana. Oke, saya akan selesai dengan ini Bapak Ibu. Orang Israel waktu keluar dari Mesir, itu mereka belum jadi sebuah bangsa. Belum. Waktu mereka dipimpin Musa keluar dari tanah Mesir itu, mereka itu hanya sekumpulan budak yang adalah keturunannya Yakub. Jadi mereka belum jadi bangsa. Kapan Israel jadi bangsa? Setelah mereka ada di Gunung Sinai. Tandanya apa? Yaitu waktu Dasatita, 10 perintah Allah diberikan. Jadi sebuah bangsa itu akan jadi sebuah bangsa waktu ada hukum-hukum ilahi. Nah, Tuhan itu kalau taruh pada kita hukum-hukumnya dia untuk dipraktekkan, Bapak Ibu kerjakan itu. Itu yang akan membuat kita punya ibadah yang kuat dalam kehidupan. Makanya Bapak Ibu, saya dorong buat Bapak Ibu adalah ini dia. Yuk taati hukum-hukum Tuhan sampai itu jadi sikap mental kehidupan. Praktekkan itu dalam kehidupan. Kan tadi saya sudah katakan ya, Yesus di Alkitab ditekan, dianiaya, dia tetap kuat. Dia jalan ke Yerusalem memikul salib dengan tenang. Kenapa? Karena memang cara hidupnya sungguh-sungguh luar biasa. Nah, cara hidup seperti ini yang kita harus ikuti. Misalnya, cara hidup apa, Bapak Ibu? Cara hidup kerendahan hati. Itu harus ada pada kita, Bapak Ibu. Orang yang rendah hati itu selalu bergantung total pada Tuhan. Cara hidup apalagi? Lemah lembut, Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu lemah lembut? Lemah lembut itu begini, punya kekuatan untuk membalas, tapi lebih memilih untuk tidak membalas. Lemah lembut itu begini, rela mundur 1 langkah supaya orang lain bisa maju 2 langkah. Ya. Saya sadar kok, saya selalu katakan, era pergerakan di generasi, saya sekarang sudah tahu diri. Sekarang muncul, bayangkan, saya tahu anak-anak Bapak Ibu, saya senang sekali, misalnya, seperti anak-anaknya Cik Lili misalnya, atau anak-anaknya siapa lagi? Anak-anaknya di sini, anak-anaknya Budian misalnya, yang anaknya Dewi misalnya, teenager, anak-anak yang belasan tahun, Tuhan pakai secara luar biasa sekarang. Ya, makanya kita mesti rilis mereka bahwa kita sadar kita harus rela mundur 1/2 langkah supaya orang lain bisa maju 1 langkah. Kita rela mundur 1 langkah supaya orang lain bisa maju 2 langkah. Makanya lemah lembut itu selalu mengutamakan orang lain lebih dari diri sendiri. Kalau ini ada pada kita, misalnya karakter Yesus apalagi pengampunan. Dia suka mengampuni. Karakter Yesus apalagi? Dia selalu rela berkorban dalam kehidupan. Nah, kalau ini menjadi sikap dan attitude kita, Bapak Ibu, wah, kita punya ketertiban dalam kehidupan. Ya, nah kalau ibadah yang sejati ini ada pada kita, percayalah, berharap sungguh-sungguh, semua kita yang ada di rumah doa Immanuel, yuk kita alami kekuatan ibadah, Bapak Ibu semua. Walaupun sekali lagi ibadah liturgis belum kita bisa kerjakan, tapi kan kita mengejarnya ibadah apa? Keserupaan dengan Kristus. Karakter Kristus kuat ada di dalam hidup kita. Yuk tetap berpikir positif, tetap berdampak, memberi harus jadi gaya hidup. Seberapapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Lakukan itu dengan sukacita, karena sekali lagi begini, mainan kita bukan internalisasi, tapi kita manifestasi. Semua yang baik, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan, semua potensi ilahi sudah ditaruh di dalam kita. Seperti Yesaya 60 berkata, yuk rumah doa Immanuel, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi terbit dari mana? Dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang di luar boleh bising, yang di luar boleh noise, yang di luar boleh menakutkan, tidak ada hubungan apa-apa. Sebab gini, yang di dalam kita adalah semua potensi ilahi yang tidak terbatas. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi kita semua. Izinkan saya berdoa sebentar untuk Bapak Ibu semua. Boleh kita sama-sama taruh tangan di dada kita, biar ini menjadi perenungan kita bersama-sama, termasuk yang utama buat hidup saya ini. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Karapasede karapataka sekete karapa. Hakarapataka sokoto korakalapa. Hamba berdoa Tuhan, biar firman yang berkuasa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kami,
itu sungguh-sungguh bertumbuh kuat. Kami menyadari bahwa di dalam diri kami, semua potensi ilahi yang terbaik Tuhan sudah tahu. Apa saja yang kami perlukan yang terbaik untuk berguna buat hidup kami yang salah, Tuhan sudah anugerahkan. Ini waktunya kami manifestasikan. Yang di luar boleh bising, yang di luar boleh menakutkan, yang di luar boleh berita yang tidak menyenangkan. Tapi yang di dalam kami tidak akan terkalahkan oleh apapun. Engkau di dalam kami, Tuhan. Kami mau manifestasikan itu untuk kami nyatakan terang di tengah-tengah gelap. Hamba berdoa untuk semua keluarga yang ada di rumah doa Immanuel. Sesederhana apapun kami tidak mau berpangku tangan. Kami tidak mau mengukur sesuatu hal dari luar. Di dalam kami ada potensi yang tidak terbatas yang harus kami lepaskan. Ini waktunya kami lepaskan. Kami manifestasikan kuasa dan kasih Tuhan lewat karakter kami, lewat mentalitas kami. Berkati umat-Mu yang lemah hari ini dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali. Firman ini termeterai dan memerdekakan setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati semua. Saya serahkan.